Magic suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan. Belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sepansa, selamat datang kembali di podcast Sepansa. Senang sekali saya Widat Nurul Aini kembali hadir menyapa viewers dari podcast Sepansa. Dan hari ini spesial sekali karena kita hadir dalam suasana yang sangat spesial. Karena hari ini baru saja tadi SMP Negeri 1 Pasuruan melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba begitu. Tentunya kegiatannya seru, edukatif, dan juga penuh inspirasi dengan tema besarnya membangun kreativitas dan produktivitas tanpa batas. Dan dari kegiatan tadi juga Sobat Podcast Pansa, kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat narkoba begitu. Nah, untuk itu hadir di podcast kita kali ini dengan narasumber hebat yang nanti kita akan mencari tahu sebenarnya darurat seperti apa dan bagaimana peran kita generasi muda untuk menjadi bagian dari solusinya begitu. Izin saya menyapa narasumber hebat kita pada siang hari ini, ada Bapak Muhammad Effendi SKM dari BNNK Kota Kabupaten Pasuruan. Kemudian juga ada Bapak Imam Subekti Esos MM selaku PLT Kepala Dinas Bakes Bangpol Kota Pasuruan. Assalamualaikum. Selamat datang Bapak-bapak hebat luar biasa. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Pansa kita kali ini. Bapak, kita hari ini ngobrol santai aja dari terusannya yang kegiatan tadi begitu nggih Bapak. Untuk tema kali ini menarik sekali, membangun kreativitas dan produktivitas tanpa narkoba. Nah, saya ingin tahu di awal nih Pak, kalau dari pandangan dari lembaga Bapak masing-masing gitu, baik itu dari BNNK Kabupaten Kota Pasuruan maupun juga dari Bakes Bangpol Kota Pasuruan, sebenarnya apa sih makna tema kali ini bagi generasi muda, khususnya pelajar SMP yang dimana tuh sedang mencari jati dirinya begitu. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Imam, silakan Bapak. Baik, Mbak Widat, terima kasih. Saya diundang untuk melakukan podcast ya di Sepansa ini. Terima kasih ya. Gayung bersambut. Terus terang, pemerintah Kota Pasuruan lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai program dan kegiatan karena dihadapkan pada daruratnya Kota Pasuruan yang ditandai dengan banyaknya jumlah narapidana yang ada di lapas Pasuruan. Informasi itu ada 70% ya, 70% penghuni lapas itu adalah orang-orang yang menyalahgunakan narkoba ya. Oleh karena itu Pak Wali Kota segera untuk melakukan upaya secara masif dan menyasar ke anak-anak didik, diawali di anak-anak SMP ya. Kebetulan hari ini itu Pak Wali alhamdulillah memilih lokasi di SMP 1 ya. Ini alhamdulillah kegiatan tadi dihadiri oleh rekan kita dari BNNK Kabupaten Pasuruan, Pak Fendi ya. Terus juga dihadiri oleh anggota DPRD Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan. Alhamdulillah, sehingga tadi anak-anak antusias diberi ilmu, pencerahan seputar narkoba, bahaya narkoba, sehingga dengan harapan hari ini SMP 1 bisa bebas. Harapan kita tidak terlibat oleh narkoba. Begitu Mbak Widat ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Fendi. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Jadi kalau misalkan
kita berbicara mengenai narkoba, memang kondisi negara kita ini sekarang sudah dalam kondisi darurat narkoba. Kemudian mungkin muncul pertanyaan di dalam benak kita, sedarurat apa sih? Berapa sih jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia? Berdasarkan survei yang kami lakukan bersama dengan BRIN di tahun 2023, jumlah penyalahgunaan narkoba secara nasional itu ada di angka 1,73% atau sekitar 3,3 juta. Kalau misalkan ini kita konversikan ke jumlah penduduk kota Pasuruan yang kurang lebih 200 ribuan gitu kan, dengan angka prevalensi 1,73, ada sekitar kurang lebih 6 ribuan. Angka ini kan bukan angka yang sedikit, tapi angka ini dapat merangkak naik apabila kita hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Badan Narkotika Nasional selaku leading sector dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba tidak dapat berbuat sendiri, tapi kami juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Salah satunya adalah dari unsur pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa untuk bersama-sama bergandengan tangan bahu-membahu menyelamatkan bangsa dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Salah satu hal yang gampang yang perlu dilakukan adalah memperkuat literasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba, dan salah satu kegiatan yang sudah diinisiasi oleh Bakes Bangpol Kota Pasuruan ini adalah sebuah langkah yang strategis untuk bisa meminimalisir dampak penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar Kota Pasuruan. Oke, luar biasa sekali penjelasannya Pak Fendi. Itu sebenarnya masuk di pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya gitu, tapi sudah dijawab gitu. Gak apa-apa Pak Fendi. Pak, dari data yang tadi sudah disampaikan sama Pak Fendi tadi ya, itu sudah cukup jelas sekali dan ngeri-ngeri sedap gitu ya Pak ya mendengarkannya. Nah Pak, mungkin bisa sharing pengalaman Bapak turun langsung dari sekolah ke sekolah lainnya begitu. Apa sih Pak yang paling sering jadi penyebab anak muda ini terjerumus pada penyalahgunaan narkoba? Oke, baik. Rata-rata kalau kalangan pelajar ini kan usianya masih belasan ya Mbak ya. Usia belasan ini adalah masa yang rentan untuk mencari jati diri. Masa di mana dia dianggap sebagai anak-anak juga sudah tidak, gitu kan, tapi dianggap dewasa juga belum waktunya. Nah, proses pencarian jati diri inilah yang menghinggapi anak-anak ini akan rasa ingin tahu yang besar. Sehingga tanpa berpikir panjang, biasanya mereka ketika mendapatkan hal-hal yang berbau negatif, dia tidak disaring terlebih dahulu, tidak difilter. Artinya apa? Proses dalam pematangan kemampuan kognitif atau berpikir anak ini masih dalam proses perkembangan. Jadi ketika misalkan anak ini diajakin atau dibujuk kepada perilaku-perilaku negatif, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba, tanpa berpikir panjang, pasti dia bakalan ingin mencoba karena rasa ingin tahunya dan rasa penasarannya besar. Ini yang menjadi salah satu faktor yang paling besar kenapa remaja menyalahgunakan narkoba selain faktor lingkungan. Oke, baik. Masih dengan segmen Pak Fendi selaku perwakilan dari BNNK Kota Pasuruan. Nah, Pak Fendi, kalau tadi sudah disampaikan seperti itu, apakah nanti kegiatan ini dirasa perlu untuk ada upaya lain atau tindak lanjut dari kegiatan ini sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan ini tercapai, Pak? Saya yakin 100% perlu, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa narkoba ini bukan musuh kita bersama. Padahal narkoba ini adalah musuh kita bersama yang harus kita tanggulangi bersama, khususnya untuk generasi penerus bangsa pelajar. Dan memang dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, memang kita perlu galakan lagi secara masif, khususnya di lingkungan pendidikan dari sekolah ke sekolah, agar para siswanya atau peserta didik ini mempunyai daya tangkal terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Endingnya, at the end of the day, nanti bakalan terwujud sekolah yang bersih narkoba. Kalau misalkan sekolahnya sudah bersih dari narkoba, anak-anak yang akan memikirkan sesuatu yang negatif nanti akan berpikir 2-3 kali agar tidak terjerumus ke hal yang sama. Oke, baik. Tapi belum terbayang ya Pak ya, kira-kira programnya apa gitu untuk tidak lanjut selain sosialisasi ini? Kalau di kami di Badan Narkotika Nasional memang ada beberapa program yang menyasar kepada lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah pembentukan remaja teman sebaya. Di pembentukan remaja teman sebaya ini adalah kami menunjuk perwakilan dari masing-masing sekolah gitu kan, masing-masing 5 orang untuk kami jadikan sebagai kader atau duta, sebagai perpanjangan tangan kami. Artinya ketika 5 anak atau 5 siswa ini kita latih, dia
mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan diseminasi atau penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman-temannya. Dan juga kami bersinergi juga dengan kepala sekolah dan juga guru BK agar melakukan pembinaan secara intensif kepada anak yang sudah kami bina ini agar tidak disia-siakan, karena mereka sudah mendapatkan pelatihan dari BNN agar bisa melakukan upaya pencegahan secara intensif dan masif. Baik, terima kasih Pak Fendi penjelasannya. Semoga benar-benar maksimal berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan begitu ya Pak Fendi. Yang terakhir nih Pak Fendi, kalau boleh nih Pak bisa kasih tips sederhana apa 3 kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari agar tetap semangat, sehat dan bebas dari narkoba. Yang paling pertama dan utama adalah kita harus beribadah sesuai dengan agama masing-masing, karena ini merupakan fondasi utama agar kita bisa terhindar dari hal-hal negatif. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua, ini saya berbicara dalam koridor konteks anak muda ya, pelajar ya. Yang kedua, kita harus rajin-rajin berkomunikasi dengan orang tua. Karena ketika kita masih dalam usia pelajar, tanggung jawab kita harus patuh dan mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tua. Terkadang sekarang digerus oleh teknologi informasi yang seperti ini, anak-anak melupakan sosok orang tua yang sebenarnya adalah sosok yang paling penting. Ketika ada didera oleh masalah segala macam, orang tua dianggap angin lalu, padahal orang tua mempunyai peran yang sangat penting untuk bisa mengarahkan anaknya nanti akan dibawa kemana. Dan yang ketiga adalah, saya yakin setiap anak-anak ini pasti mempunyai potensi atau bakat. Dan potensi atau bakat ini perlu untuk diasah dan perlu untuk dibina agar bisa disalurkan kepada upaya pencapaian untuk cita-cita tujuan hidupnya. Oke, sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Fendi. Baik, selanjutnya segmen berikutnya dengan Bakes Bangpol. Di sini sudah ada Bapak Imam. Pak Imam, Bakes Bangpol itu kan juga punya tanggung jawab besar gitu dalam membentuk ketahanan bangsa dan juga karakter pelajar. Nah, bagaimana nilai-nilai seperti nasionalisme, kemudian juga tanggung jawab, disiplin, ini bisa menjadi perisai ya, agar pelajar ini tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik. Salah satunya adalah narkoba itu tadi. Ya baik Mbak Widya. Mbak Widya ya. Pertanyaannya bagus sekali. Betul, memang tugas amanah di Bakes Bangpol ini berat ya, tapi mulia ya. Dengan mulianya inilah sehingga kami, bukan hanya Bakes Bangpol ya, ini sudah sampaikan ke rekan-rekan UPD yang lain, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menanamkan nasionalisme lewat setiap hari Senin kan ada upacara tuh di SMP SMA. Nah, kita saran masukkan untuk yang menjadi inspektur upacara atau pembina upacaranya di hari Senin itu, misal kasat narkoba. Nah, itu sudah berjalan. Kapan hari informasi yang sudah kita sampaikan ke rekan-rekan UPD Dinas Pendidikan yang mengakomodir pelaksanaan pendidikan di Kota Pasuruan ini untuk melakukan hal itu. Jadi sehingga chemistry aparat kepolisian dan nanti pun dan untuk kemungkinan BNN ini juga jadi inspektur upacara untuk menyampaikan literasi atau informasi bahaya narkoba. Nah, kalau sudah yang nyampaikan itu adalah yang berwenang, itu anak-anak pasti langsung impactnya kerasa ya, langsung yakin. Jadi tidak ada pertimbangan lain bahwa narkoba itu bahaya. Selain tadi yang kita lakukan, alhamdulillah BNNK, Kapolres Pasuruan Kota, Kejaksaan sudah sangat kompak sudah untuk menangani ini, karena tadi yang disampaikan datanya darurat narkoba. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengayomi
anak-anak bangsa selaku penerus bangsa. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Dari penjelasan Pak Imam, sepertinya komitmen pemerintah Kota Pasuruan itu benar-benar itu ya, tekad bulat untuk menekan yang gitu. Tapi tadi disampaikan sama Pak Imam, nanti kedepannya akan ada seperti podcast live streaming YouTube gitu ya Pak ya, di LPPL Ramapati, Radio Ramapati. Kolaborasi ya dengan Ramapati. Ini inspirasi yang bagus, bisa nanti ditiru oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain ya, sekolah-sekolah lain yang lain, sehingga tugas pemerintah ini enggak berat, semakin banyak yang membantu ya. Nah, kita tinggal mengkolaborasikan yang tujuannya sama, satu, menyelamatkan anak-anak bangsa. Narkoba itu siapapun orang kalau kena narkoba tidak ada yang kuat, pasti ambruk sudah. Tinggal menunggu waktu saja. Karena itu kita segera untuk memasifkan gerakan anti narkoba ini. Baik, terima kasih Pak Imam, Pak Fendi, karena keterbatasan waktu gitu ya. Sebenarnya banyak sekali ini, ada berlembar-lembar gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu akhirnya kita persingkat begitu. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak, semoga Bapak berkenan untuk masing-masing Pak Imam dan juga Pak Fendi memberikan satu kalimat motivasi singkat gitu untuk pelajar SMP Negeri 1 Pasuruan khususnya, agar tetap bersemangat, kemudian berprestasi dan produktif gitu ya, menjauhi narkoba utamanya. Iya, 1-2 mungkin ya, 2 kata ya, 2 atau 4 kata yang perlu saya sampaikan. Narkoba no, prestasi yes. Ya, oke. Terima kasih Pak Imam. Untuk Pak Fendi, silakan. Pesan saya untuk seluruh pelajar SMP Negeri 1 Pasuruan, jangan sekali-sekali coba narkoba, karena narkoba hanya menjanjikan kesenangan dalam sekejap mata, namun prestasi dapat memberikan kesuksesan di masa depan. Mantap sekali. Terima kasih banyak untuk 2 narasumber hebat kita, Pak Muhammad Effendi dari BNNK Kota Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Juga Bapak Imam Subekti dari Bakes Bangpol. Terima kasih banyak. Dan juga untuk Sobat Spansa yang sudah mendengarkan podcast kali ini sampai akhir. Ingat Sobat Spansa, generasi kuat itu bukan yang bebas tanpa arah, tapi yang bebas untuk memilih hal-hal baik. Tetap kreatif, tetap produktif, dan tentu saja jauhi narkoba. Sampai jumpa di podcast Spansa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan.